Shalom, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Mazmur 19 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jeda renungan hati dan ucapan mulut yang berkenan. Mazmur 19 berjudul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Daud bermazmur tentang bagaimana langit dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangan Tuhan. Dan hal ini diceritakan secara terus-menerus oleh alam. Ada di ayat 2 hingga ayat 7, mulai dari siang kepada malam dan selanjutnya. Serta bagaimana Taurat Tuhan dapat memberikan kesejukan hati dan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman, serta memberikan upah kepada siapa yang setia melakukannya. Ini terdapat di ayat 8 hingga 12. Adalah hasil perenungan Daud akan hadirat dan kuasa Tuhan, sehingga dia bisa menciptakan lagu dan bermazmur seperti itu. Lagu Mazmur 19 ada di pelengkap Kidung Jemaat nomor 132. Namun yang menarik adalah di akhir mazmurnya, Daud berdoa agar kiranya ucapan mulut, mazmur atau kesaksiannya, dan perenungannya berkenan di hadapan Tuhan. Kita dapat melihat secara tersirat bahwa walaupun betapa dekatnya hubungan Daud dengan Tuhan, tetapi dia tetap mencari perkenanan Tuhan atas ucapan dan hikmat atau perenungannya. Matius 15 ayat 18a berkata, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apabila hati kita tertaut dengan Tuhan, maka sama seperti Daud, kita akan diberi hikmat untuk merenungkan hasil karya Tuhan di dalam hidup kita, dan mulut kita pun akan menceritakannya. Kita akan menjadi saksinya di dunia ini dengan menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Namun seperti Daud, kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan mendoakan agar perenungan hati kita serta ucapan kita berkenan kepada Tuhan. Efesus 4 ayat 29b mengajarkan bagaimana harusnya ucapan mulut orang percaya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ingatlah, di setiap akhir kesaksian kita, wajiblah kita memuliakan Tuhan Yesus yang adalah gunung batu dan penebus kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.